Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1021. Jika kau berani menyentuh Tuan Pluto, berarti kau mencari kematian. Melihat ini, orang-orang dari dunia bawah tanah yang baru direkrut Ye Shikai bergegas maju dengan senjata di tangan. Ditambah dengan senapan mesin di kendaraan off-road, daya tembaknya benar-benar penuh. Para pengawal keluarga Tang juga bergegas maju serempak, dan kedua belah pihak tiba-tiba terjebak dalam kebuntuan. Mundurlah dan lawan dia. Aku tidak butuh bantuanmu. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur. Tang Ni juga sombong. Dia menganggap dirinya orang kuat, jadi tentu saja dia tidak ingin menindas yang lemah dengan jumlah pasukannya. Tampaknya ini ditakdirkan menjadi duel antara keduanya. Aku akan membunuhmu hari ini. Tang Ni mengeluarkan pisau pendek. Ye Shikai tidak tahu nama pisau ini, tetapi pisau itu tampak sangat mengesankan. Pisau itu memiliki aura pembunuh bahkan sebelum dia menggunakan kekuatan internalnya. Itu pasti senjata yang terkenal. Tang Ni menyerang lebih dulu, menyerbu maju dengan belati di tangannya. Ye Shikai mengambil pedang dan menyerangnya dengan pedang yang ganas. Percikan api yang mereka ciptakan terasa panas. Setelah hanya 3 gerakan, kedua belah pihak sudah terkejut dengan kekuatan masing-masing. Meskipun Tang Ni juga kuat, dia belum menembus level gangguan. Dia bukan tandingan Ye Shikai. Selama ini, dia dikatakan sangat berbakat. Sekarang dia dikalahkan oleh pria seusianya, dan kepercayaan dirinya juga frustrasi. Kau pantas menjadi Tuan Pluto. Setelah lebih dari 10 jurus, bocah bodoh itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat bahwa Ye Shikai telah menang, orang-orang di belakangnya terus bersorak untuk Ye Shikai. Ye Shikai membuat tipuan, mengelabui Tang Ni agar mengayunkan pedangnya dengan keras. Memanfaatkan celah tersebut, dia menendang Tang Ni dengan keras, langsung menendangnya beberapa meter jauhnya. Nak, apakah kau masih ingin bertarung? Ye Shikai berkata dengan dingin. Dengan kekuatan Ye Shikai, dia bisa saja menusuk dadanya dengan pedangnya dan mengakhiri hidupnya. Namun, Ye Shikai tidak melakukannya. Dia tidak bermaksud membunuhnya. Memberi pelajaran bukanlah balas dendam. Sialan, datang lagi. Tang Ni berteriak dan langsung menyerbu ke depan, menebas dengan pisau. Ye Shikai memegang pedang di depannya, dan kedua senjata itu bertabrakan dengan suara keras. Ye Shikai mundur beberapa langkah untuk mengurangi kekuatannya. Dia tidak menyangka anak ini memiliki daya ledak yang begitu kuat. Pisau tadi sudah cukup untuk berakibat fatal. Tampaknya Tang Ni sama sekali tidak menganggap kebaikan Ye Shikai. Dalam hal ini, dia akan bersenang-senang dengan playboy ini. Ye Shikai mengeluarkan elemen api, dan api yang membakar menyembur keluar darinya. Tang Ni terkejut dan dengan cepat menghindari api itu, tetapi rambutnya yang tampan dan genit sedikit terbakar. Harta karun apakah ini? Kata Tang Ni dengan keras. Kau hanyalah seekor katak di dalam sumur. Kau bahkan tidak tahu hal ini. Ye Shikai mencibir, memadatkan bola api di tangannya, dan menyemburkannya dengan ganas. Tuan muda kedua, berhati-hatilah. Beberapa pengawal bergegas datang dalam sekejap untuk membantu Tang Ni menangkis serangan itu. Melihat ini, Ye Shikai juga menarik tangannya. Kedatangan para pengawal pada dasarnya berarti bahwa Tang Ni mengakui kekalahannya. Tang Ni, meskipun kau menyinggung perasaanku hari ini, bagaimanapun juga, kita tidak memiliki dendam di masa lalu maupun masa kini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Aku baru saja bertemu ayahmu. Jika kau mengikuti jalan ini, kau dapat menemukan mereka. Kata Ye Shikai sambil menunjuk ke jalan di depan. Kenapa aku harus percaya padamu? Tang Ni sedikit tidak yakin. Dia tidak mau kalah seperti ini, tetapi dia juga mengerti bahwa bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak bisa membunuh Ye Shikai. Ayahmu baru saja bertanding-tanding denganku, dan aku masih memiliki jejak energi internalnya di tubuhku. Baru saja. Seharusnya kau menemukannya. Ye Shikai berkata dengan tenang, percaya atau tidak, itu terserah padamu. Tuan muda kedua, saat ini, menemukan kepala keluarga adalah hal yang paling penting. Hal-hal lain dapat dibicarakan nanti. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Seorang penjaga kepercayaan berbisik di telinga Tang Ni. Ayo pergi. Tang Ni menunggu Ye Shikai dengan ganas, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membiarkan para penjaga membawanya pergi. Ayo kita pergi juga. Wang Qian berkata dengan ringan, dan mengikuti Tang Ni dengan para tetua keluarga Wang di sampingnya. Ketika mereka melewati Ye Shikai, keduanya saling memandang secara diam-diam. Ye Shikai tidak ingin membuat masalah bagi Wang Qian di sini.
Jika dia mengambil tindakan sekarang, dia akan diposipkan. Akhirnya, kita berhasil menyingkirkan orang-orang menyebalkan ini. Ye Shikai berjalan ke arah Jiqian dan berkata dengan ringan. Uyan, mengapa kamu ada di sini juga? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Wah, kau, Raja Neraka dan Dewi Bulan, boleh datang, tapi aku, pemimpin terhormat Sekte Gu Tiongkok, tidak bisa datang. Uyan masih memiliki lidah tajam yang sama seperti biasanya, tapi Ye Shikai tahu bahwa dia tidak punya niat jahat. Uyan telah banyak membantuku. Jika bukan karena cacing mayat yang dibawanya yang menyerap energi kematian, beberapa anak buahku pasti sudah mati sia-sia. Jiqian tersenyum tipis. Terima kasih. Ye Shikai mengangguk dan berkata. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya satu hal lagi, di mana Chen Yuxin, Ghost dan para pengawal rahasia? Kemana mereka semua pergi? Jiqian menatap orang-orang di belakangnya. Meskipun mereka setia kepada Ye Shikai, sekilas dia bisa mengenali dari pakaian mereka bahwa mereka bukanlah pengawal rahasia, dan Ghost serta yang lainnya juga tidak ada di sana. Sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Bagaimanapun, aku terpisah dari mereka. Ye Shikai menghela napas, orang-orang ini adalah rekrutan baru yang kutemui. Bersama mereka, aku tidak perlu pergi sendirian. Ngomong-ngomong, ayahku, apakah dia baik-baik saja? Tanya Jiqian tiba-tiba. Jangan khawatir, Senior Ji dan yang lainnya tidak dalam bahaya. Ye Shikai mengangguk. Bagaimanapun, Jiqian masih sangat peduli pada Ji Tao. Sekarang, dia telah menemukan Jiqian dan bertemu Uyan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan Chen Yuxin dan yang lainnya. Apakah semua orang sudah datang ke sini? Chen Yuxin melihat ke arah tim di belakangnya, lalu ke jalan di depannya. Mereka akhirnya melewati ngarai, dan sekarang mereka bisa pergi mencari orang. Ratu Dunia Bawah, semua penjaga rahasia sudah lewat. Tuan, kami juga di sini. Chen Ruoya mengikuti bersama para tetua penjaga. Setelah semua orang melewati ngarai dan tidak ada penyergapan, Chen Yuxin menghela napas lega. Pada saat ini, Nightmare Fox juga turun dari atas bersama beberapa penjaga rahasia. Mimpi buruk, bagaimana situasi di sana? Tanya Chen Yuxin. Ratu Dunia Bawah, ada ribuan prajurit hantu di atas ngarai, bersenjata lengkap tapi tidak ada gerakan. Nightmare sedikit bingung. Para prajurit hantu ini, apakah mereka semua tidak bisa bergerak? Jangan khawatir. Ayo kita cari seseorang sekarang juga. Chen Yuxin menggelengkan kepalanya. Sudah 1 atau 2 jam sejak penyerangan di ngarai itu. Dia pikir Ye Shikai akan menunggu di sana, tetapi tempat itu kosong, bahkan tidak ada jejak kaki. Tuan, di sini banyak debu, tetapi tidak ada jejak. Jika menantu laki-laki dan orang-orang dari rumah Li lewat, mereka seharusnya meninggalkan jejak kaki. Mungkinkah seseorang sengaja membersihkannya? Kata Chen Ruoya. Bab 1022. Chen Yuxin menyentuh debu di tanah dengan tangannya. Memang, mungkin karena tidak ada yang memasuki reruntuhan untuk waktu yang lama, lapisan debu telah terkumpul di tanah. Langkah ringan akan meninggalkan jejak kaki, tetapi tanahnya sangat bersih dan tampak sangat aneh. Apapun yang terjadi, aku harus menemukannya. Ada begitu banyak hal aneh di reruntuhan itu. Haruskah kita menyerah di tengah jalan? Chen Yuxin memberi perintah kepada semua orang untuk maju. Untuk mencegah kecelakaan, dia memerintahkan beberapa penjaga rahasia untuk berjalan 2 km di depan tim untuk mengamati situasi. Laporkan kepada Ratu Dunia Bawah, ada persimpangan 3 arah di depan. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia bergegas dari depan untuk melapor kepada semua orang. Ayo kita pergi dan lihat. Chen Yuxin memimpin semua orang ke depan. Seperti yang diharapkan, jalur tunggal asli memiliki 3 cabang di sini. Ini adalah keputusan yang merepotkan. Keluarga Ji telah terpisah dari tim dan diserang di ngarai, menderita kerugian hampir 30%. Jika mereka tetap bersama, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Tetapi jika mereka terbagi menjadi 3 kelompok, jika mereka bertemu dengan tentara hantu, itu sama saja dengan mencari kematian. Ratu Dunia Bawah, apa yang harus kita lakukan? Jeten bertanya di samping Chen Yuxin. Laporkan, sejumlah besar prajurit hantu mendekat dari belakang. Tiba-tiba, seorang penjaga rahasia berlari dari belakang, tampak panik dan berbicara tergesa-gesa, dan itu tampak sedikit buruk. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana para prajurit hantu itu bisa sampai di sini? Wajah Jeten tampak serius, tangannya memegang pedang burung pipit naga, dan dia tampak siap bertempur.
Ada berapa banyak prajurit hantu? Tanya Chen Yuxin. Mereka berdesakan dan berbaris dalam antrean. Jaraknya kurang dari 3 kilometer dari sini, kata penjaga rahasia itu segera. Ratu Dunia Bawah, aku akan memimpin tim untuk menghentikan mereka. Kau pergi dulu. Jeton menawarkan diri. Hantu itu ingin maju untuk menghentikan mereka, tetapi dihentikan oleh gadis iblis di sampingnya. Hati-hati. Chen Yuxin mengangguk, kalian semua ikut aku. Jeton memimpin sekelompok pengawal rahasia dan berlari ke belakang. Chen Yuxin tidak membiarkan semua orang bubar, dan memilih untuk membiarkan mereka semua maju dari jalan tengah. Oh tidak, ada tentara hantu di depan. Tiba-tiba, hantu itu meminta semua orang untuk berhenti. Benar saja, sekelompok tentara hantu berbaris rapi dan mendekati kerumunan dengan perisai dan tombak. Jumlah orang itu cukup untuk memblokir jalan di depan. Ada blokade di depan dan pengejar di belakang. Mundur dan segera kembali ke persimpangan jalan, perintah Chen Yuxin dengan tegas. Mundur, mundur. Semua orang tidak berani menunda. Para prajurit hantu membatasi ruang gerak mereka dan memaksa semua orang mati sedikit demi sedikit. Sulit dibayangkan mengapa jumlah prajurit hantu ini begitu banyak. Meskipun Ghost dan yang lainnya telah bertemu dengan banyak penjaga di reruntuhan Atlantis, itu adalah kota besar dan mereka bisa bersembunyi di mana-mana. Namun, reruntuhan itu lebih seperti labirin dengan hanya lorong-lorong yang tersisa dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka hanya bisa melarikan diri. Semua orang segera mundur ke persimpangan jalan, tepat pada waktunya untuk bertemu Jeton dan para penjaga rahasia yang kembali. Pakaian mereka telah robek di banyak tempat, dan beberapa penjaga rahasia diracuni oleh energi kematian. Mereka hampir harus saling mendukung untuk melarikan diri. Ratu Dunia Bawah, kenapa kau kembali lagi? Jeton bertanya dengan rasa ingin tahu, nadanya tidak dapat menyembunyikan kecemasannya. Lagi pula, para prajurit hantu di belakang telah menyusul. Ada prajurit hantu di depan juga. Hantu itu menjelaskan dengan cepat, sambil menunjuk ke jalan di sebelah kiri. Lihat, ada masalah di sana juga. Semangat semua orang hampir mencapai titik terendah, dipaksa ke jalan buntu oleh gelombang demi gelombang tentara hantu. Hal yang sama berlaku untuk tentara hantu di sebelah kiri, yang perlahan berjalan menuju kerumunan. Sekarang, satu-satunya jalan adalah ke kanan. Sial, tidak mungkin, ini jalan papan lagi. Hantu itu melihat ke jalan di sebelah kanan dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Dia baru saja berjalan di jalan papan selama lebih dari 1 jam, dan sekarang dia harus berjalan di atasnya lagi. Yang terpenting adalah tidak ada batu di bawah jalan papan di depannya, tetapi jurang. Jurang itu begitu dalam sehingga bahkan dengan senter yang kuat, dia tidak dapat melihat apa yang ada di bawahnya. Itu bisa berupa genangan air atau tumpukan batu. Jika kau jatuh, kau akan hancur berkeping-keping. Semuanya, naiklah ke jalan papan. Perintah Chen Yuxin. Jalan papan itu sangat sempit, dan sulit bagi dua orang untuk berjalan berdampingan, jadi mereka harus naik satu persatu. Ghost berjalan di ujung tim, mengatur orang-orang untuk naik satu persatu. Ikutlah aku, beberapa pengawal rahasia. Hantu itu tampak gelisah saat melihat 3 kelompok prajurit hantu itu perlahan mendekat. Hanya setengah dari pasukan itu yang ada di sana. Jika terus seperti ini, semuanya akan terlambat dan pasti akan terjadi kekacauan. Ghost memegang senapan dan menembaki para prajurit hantu yang mendekat. Peluru mengenai otak para prajurit hantu, tetapi para prajurit hantu tidak berhenti bergerak. Sayangnya, Yesike tidak hadir, dan Ghost dan yang lainnya tidak mengetahui kelemahan para prajurit hantu, sehingga peluru hanya dapat mengusir mereka tetapi tidak dapat menimbulkan ancaman. Lempar granat. Hantu itu mengeluarkan beberapa granat yang tersisa, mencabut pin, melepaskan pengaman, dan melemparkannya ke arah tentara hantu. Ledakan. Setelah ledakan keras, formasi prajurit hantu itu terganggu. Bagaimanapun, ini adalah pengetahuan kuno. Mereka tidak tahu kekuatan granat dan mengira itu hanya bola besi kecil. Terus lempar. Perintah hantu itu. Yesike tidak ada di sana, jadi tidak ada tempat penyimpanan atau gudang amunisi besar. Tidak banyak granat, jadi harus digunakan dengan hati-hati. Tuan hantu, silakan naik ke jalan papan terlebih dahulu. Tidak, kau duluan saja, cepat. Ghost berteriak keras, peluru berhamburan, tanah penuh dengan selongsong peluru, dan dia dengan cekatan mengganti magasin. Dia harus pergi terakhir. Tuan hantu, semua orang sudah naik, cepatlah naik. Baiklah. Ghost menyimpan senapannya, melangkah ke jalan papan, mengeluarkan granat dan melemparkannya ke tanah, lalu dengan cepat melangkah maju.
Ledakan. Dengan suara keras, granat itu benar-benar meruntuhkan pintu masuk jalan papan, dan papan-papan kayu hancur berkeping-keping. Para prajurit hantu berjalan ke pintu masuk jalan papan, tetapi celah yang tercipta akibat ledakan itu selebar lebih dari 3 meter, dan mereka sama sekali tidak bisa melewatinya. Kali ini, pengejaran para prajurit hantu itu benar-benar terputus. Tuan hantu, kau baik-baik saja. Terjepit di jalan papan yang sempit, hantu terengah-engah. Itu adalah saat yang kritis. Jika terlambat sedikit saja, hantaman granat akan melemparkannya ke jurang. Tidak apa-apa, ayo cepat. Hantu itu menggelengkan kepalanya dan menatap prajurit hantu di seberang, takut mereka akan menembakkan panah lagi. Ini jalan papan tanpa penutup. Jika mereka tidak bergerak lebih cepat, mereka akan menjadi sasaran hidup. Di jalan lain di tengah reruntuhan, Yesike tiba-tiba merasakan sesak di dadanya dan berjongkok karena tidak nyaman. Kamu baik-baik saja. Melihat ini, Ji Qian berpikir ada yang salah dengan tubuhnya dan hatinya tiba-tiba menegang. Tidak apa-apa, hanya sedikit sesak di dada dan napas pendek. Yesike menggelengkan kepalanya, diam-diam memegang pergelangan tangannya dan memeriksa denyut nadinya. Denyut nadinya relatif stabil, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Uyan mengeluarkan pil dari sakunya dan meminta Yesike untuk meminumnya. Kamu akan merasa lebih baik setelah memakan ini, kata Uyan ringan. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Yesike bergumam. Terkadang memang seperti ini. Ketika sesuatu yang besar terjadi, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Bab 1023. Ekspresi Ji Qian sedikit berubah. Yesike masih memiliki kepribadian kedua di tubuhnya. Meskipun sekarang dalam kondisi tidak aktif, itu tetap saja bom waktu. Berbicara tentang kepribadian kedua ini, saya khawatir tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada Ji Qian. Energi kekerasan demonofilia melahirkan kepribadian kedua dalam tubuh Yesike. Berbicara tentang itu, Yesike harus dianggap sebagai pasien skizofrenia, tetapi pada saat normal, dia tidak berbeda dari orang normal, dan orang lain tidak dapat melihatnya. Baiki dikenal sebagai penguasa Wuan, dan seperti namanya, ia menggunakan kekuatan militernya untuk menstabilkan negara kota tersebut. Namun, orang-orang lebih suka memanggilnya, si tukang jagal manusia. Selama hidupnya, hampir 1 juta tentara tewas di tangannya. Di era yang jarang penduduk itu, ia jelas merupakan karakter yang kejam. Oleh karena itu, relik itu dipenuhi dengan aura kematian dan kekerasan yang kuat. Bagaimana gangguan cinta setan Yesike bisa muncul pertama kali? Bukankah itu energi kekerasan di batu aneh itu? Aura kekerasan ini setara dengan energi yang merangsang kelahiran. Setelah memasuki tubuh Yesike, mungkin itu akan merangsang gangguan cinta setan dan kepribadian kedua lagi. Ji Qian sangat gugup, dan Wuyan tampaknya menyadari sesuatu. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan diam-diam menghiburnya. Lupakan saja, aku pasti terlalu banyak berpikir. Yesike menggelengkan kepalanya. Chen Yuxi memiliki begitu banyak tetua keluarga Chen yang menjaganya, serta 3 prajurit istana Hades dan puluhan penjaga rahasia. Seharusnya tidak ada masalah dengan keselamatan. Karena jalan aneh di reruntuhan itu dapat menuntunnya untuk menemukan Ji Qian, ia punya alasan untuk percaya bahwa ia dapat menemukan Chen Yuxin. Ayo kita lanjutkan. Yesike berdiri, mengusap dadanya, menggertakkan giginya dan berkata sambil menahan rasa sakit. Sebenarnya, yang paling harus kamu khawatirkan adalah hantu. Ji Qian menopang Yesike dan berkata tiba-tiba. Apa maksudmu? Yesike cukup penasaran setelah mendengar apa yang dimaksud Ji Qian. Mungkinkah nyawa hantu itu dalam bahaya? Tidak bisakah kau melihat bahwa Nona Chen memiliki alasan lain untuk prasangkanya terhadap hantu? Sedikit kebencian terpancar di mata Ji Qian. Yesike mengenalnya dengan sangat baik dan tahu apa arti ekspresinya. Itu adalah keluhan terhadap Yesike. Bukankah karena saat itu kamu meminta mereka untuk membunuh? Yesike berkata dengan lembut. Jika Nona Chen masih memikirkan kejadian itu, maka orang yang paling dibencinya adalah aku. Dia melakukan ini untuk mendukung Jeton menggantikan Ghost. Ji Qian melanjutkan. Sebenarnya, Yesike telah mendengar banyak pembicaraan tentang masalah ini sejak seminggu sebelum keberangkatan, tetapi dia selalu menutup mata. Di satu sisi, dia percaya bahwa selama dia berada di Istana Hades, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Tidak peduli apakah itu Ghost, Jeton, atau Chen Yuxin, para penjaga rahasia bersumpah setia kepadanya, Raja Neraka, dan yang lainnya hanya memiliki kekuatan untuk memerintah dan mengatur.
Bukankah sudah kubilang bahwa kau tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini? Xiao Xin akan mendengarkanku. Aku akan berbicara dengannya setelah kita keluar dari reruntuhan. Sampai kapan kalian akan bersikap asal-asalan? Jiqian tiba-tiba berteriak, dan semua orang yang hadir terkejut, mengira ada bahaya. Semuanya, bubar. Selina segera mengerti dan meminta semua orang untuk bubar dan berjaga untuk memastikan tidak ada yang bisa mendengar pembicaraan antara keduanya. Orang-orang di bawahnya bukanlah orang bodoh, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk mendengarkan kedua bos itu berbicara. Daripada mengatakan bahwa Xiao Xin sedang waspada terhadap hantu itu, lebih baik mengatakan bahwa dia sedang waspada terhadapmu. Ye Shikai berjongkok di dinding. Hantu itu selalu mematuhi perintahmu. Aku khawatir inilah yang sebenarnya ditakuti Xiao Xin. Dia takut kau akan mengambil istana Hades. Tepat sekali. Sepertinya kamu sudah tahu segalanya. Jiqian mencibir. Sebenarnya, Ye Shikai sudah memikirkan hal-hal ini. Mungkin, dari sudut pandang Nona Chen, perilakunya benar. Jiqian berkata dengan nada meremehkan, mungkin di matanya, aku seharusnya tidak berbeda dari para penjahat-jahat itu. Jika memang begitu, dia pasti memikirkan cara untuk memisahkanku dari istana dunia bawah. Kepribadian Xiao Xin memang agak ekstrim, tetapi dia tidak bermaksud jahat. Ye Shikai menghiburnya. Bagaimanapun, kesalahan sebenarnya ada padanya. Dia terlibat dengan begitu banyak wanita, dan hubungan yang tidak jelas dan tidak kunjung berakhir menyebabkan keadaannya saat ini. Baiklah, aku tahu kau bukan tipe orang yang bisa bersikap begitu kejam. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan istana dunia bawah lagi. Tolong beritahu Nona Chen bahwa aku hanya akan menjadi putri tertua dari keluarga Ji dan tidak ada yang lain. Nada bicara Jiqian sedikit sedih. Saya akan sampaikan pesannya. Mengenai Ghost, jika memang tidak nyaman, saya akan memindahkannya kembali ke markas. Ye Shikai menghela napas. Ghost telah bekerja keras untuknya selama bertahun-tahun dan merupakan bawahannya yang paling terpercaya. Dia akan menjelaskan situasinya kepada Ghost secara langsung dan berharap Ghost dapat mengerti. Tuan, ada sekelompok prajurit hantu di depan. Jumlah mereka tidak banyak, mungkin sekitar 20 atau 30. Pada saat ini, seorang pengawal bulan bergegas datang dan melapor kepada semua orang. Biar aku coba kelemahan prajurit hantu itu. Ye Shikai berkata ringan, dengan sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Dia mengeluarkan pedang logam dari cincin penyimpanan. Pertarungan dengan Tang Ni tadi membangkitkan niat membunuhnya. Dia akan mulai dengan prajurit hantu ini. Ye Shikai bergegas ke depan, dan benar saja, itu adalah tim prajurit hantu yang berpatroli, 25 orang, dipimpin oleh seseorang yang tampak seperti seorang perwira. Ye Shikai bergerak dalam sekejap, dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan pasukan prajurit hantu, mengayunkan pedang, dan langsung memenggal kepala prajurit hantu yang memimpin, lalu menusukkan pedang itu ke dadanya. Ledakan. Prajurit hantu itu langsung jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Gerakan Ye Shikai halus dan cepat, dan bahkan prajurit hantu di belakangnya tidak bisa bereaksi. Ye Shikai berbalik dan mengayunkan pedangnya lagi, menusuk langsung ke leher prajurit hantu itu. Setelah menghancurkan batang otaknya, dia menghancurkan jantung prajurit hantu itu, sehingga dia terbunuh sepenuhnya. Ye Shikai tiba-tiba mendapat ide dan mengeluarkan pedang jenderal hantu dari cincin penyimpanan. Ini adalah pedang antik, yang asli dan berharga, tetapi di dalam reruntuhan, pedang perunggu ini sama sekali tidak berkarat. Sebaliknya, pedang itu tajam dan halus, seolah-olah baru ditempa. Ye Shikai dengan tajam memperhatikan bahwa para prajurit hantu itu tampak ketakutan. Ketika mereka melihat pedang itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah dan tidak berani maju lagi. Mungkinkah mereka takut pada pedang ini? Ye Shikai melihatnya dan memang, itu adalah pedang seorang jenderal, berbeda dari yang digunakan oleh para prajurit. Ada juga beberapa karakter segel besar yang terukir di atasnya, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Ye Shikai mengambil langkah ragu ke depan, sedangkan para prajurit hantu mundur selangkah. Mereka mengambil tombak perunggu dan senjata panjang untuk mempertahankan konfrontasi. Namun, mereka tidak berani untuk maju. Qian, kemarilah dan lihatlah. Ye Shikai memanggil dengan rasa ingin tahu, melangkah maju selangkah demi selangkah. Para prajurit hantu juga mundur selangkah demi selangkah. Setelah beberapa menit, para prajurit hantu berlari kembali ke arah mereka datang, sama sekali mengabaikan para penyerbu di depan mereka.
Pedang menakuti para prajurit hantu. Bab 1024. Pedang macam apa ini? Sangat kuat. Yesike terkejut dan penasaran. Saat itu, dia merasa bahwa jenderal hantu itu agak istimewa, jadi dia menyimpan pedangnya. Tanpa diduga, pedang ini dapat menakuti puluhan prajurit hantu. Coba aku lihat. Jikian mengambil pedang perunggu dari tangan Yesike. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari pedang itu. Paling-paling, pedang itu sedikit berbeda dari pedang perunggu milik para prajurit hantu itu. Para prajurit hantu itu melarikan diri dengan panik seolah-olah mereka melihat sesuatu yang berbahaya. Pokoknya, ini hal yang baik. Setidaknya ini menunjukkan bahwa asal-usul pedang perunggu ini tidak biasa. Jika para prajurit hantu benar-benar takut padanya, maka akan jauh lebih mudah lain kali dan menghemat banyak masalah. Mata Wuyan tertuju pada pedang perunggu, tetapi dari perspektif teori yang berorientasi pada hasil, mendapatkan pedang perunggu ini seperti mengambil harta karun. Terus berjalan maju dan melewati lorong sempit, pemandangan di depan mereka kembali mengejutkan semua orang. Di depan mereka adalah dataran, sangat datar. Yang terpenting adalah, bagaimana mungkin ada tempat sebesar itu di reruntuhan. Kecuali awan kelabu di atas, tempat ini hampir sama dengan pinggiran kota. Tentu saja, reruntuhan itu sendiri dapat dipahami sebagai waktu dan ruang lain. Bukankah sama seperti di Atlantis? Kota bawah laut, yang megah itu sayangnya tenggelam pada akhirnya. Dari kejauhan, di ujung dataran, ada sebuah gunung, dan di depan gunung itu, berdiri dua patung perunggu tinggi, lebih dari 20 meter. Yesike mengeluarkan teleskop dan melihat bahwa patung-patung perunggu itu tampak seperti prajurit Qin, dengan ikat pinggang dan pedang, memandang ke depan, melihat ke bawah ke segala arah, megah dan menakjubkan. Menurut teks kuno, Qin Shi Huang mengumpulkan semua prajurit di dunia, mengumpulkan mereka di Xianyang, melebur mereka, dan melemparkan mereka ke dalam 12 pria emas. Tetapi seharusnya tidak ada pria perunggu sebesar itu di antara relik Baiki. Jikian cukup bingung. Namun, penampilan pria perunggu ini sangat mirip dengan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Namun, di antara relik, pria perunggu ini belum dibaptis selama ribuan tahun, jadi terlihat sangat cerah dan halus. Jika ada matahari di sini, itu akan lebih menyilaukan. Setelah Qin Shi Huang menyatukan negara, ia mengumpulkan logam senjata dari seluruh dunia, memusatkannya di Xianyang, dan menempahnya menjadi 12 orang perunggu untuk menunjukkan kekuatannya. Jikian berspekulasi bahwa kedua orang perunggu ini tidak termasuk di antara 12 orang tersebut, tetapi ditempa secara terpisah. Sepertinya ada pintu masuk di depan gunung. Yesike mengeluarkan teleskop dan melihat pintu batu di kaki gunung. Mungkinkah makam Baiki ada di dalam gunung ini? Yesike langsung bersemangat. Setelah bekerja begitu lama, akhirnya dia mendapatkan beberapa hasil. Dia melihat ukuran gunung itu. Jika bukan Baiki di dalamnya, siapa lagi yang bisa memiliki makam sebesar itu? Aku rasa ini adalah makam Baiki. Yesike melangkah maju dengan penuh semangat, dan tiba-tiba, Jikian mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tunggu, dengarkan baik-baik. Jikian berkata pelan. Semua orang menahan napas. Udara tampak dipenuhi bau darah, dan suara langkah kaki, dong-dong. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada beberapa suara keras di kaki gunung. Ada keruntuhan di tanah datar. Keruntuhan itu sebenarnya berbentuk persegi panjang, selebar 50 meter, dengan lebih dari 20 persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Jika Anda memiliki gangguan obsesif-kompulsif, itu akan terlihat cukup nyaman. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Yesike punya firasat buruk. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara langkah kaki yang teratur di tanah datar. Suaranya semakin keras, dan bahkan tanah pun mulai bergetar. Semua orang mulai merasa tidak nyaman. Apa yang sedang terjadi? Tuan, lihat cepat. Pada saat ini, seorang pengawal bulan menunjuk ke depan. Dari bawah tanah yang runtuh, seluruh formasi persegi prajurit hantu berjalan keluar dengan tertib. Mereka berdesakan rapat, sedikitnya ribuan dari mereka, dan ada lebih dari 20 pintu keluar. Pasti ada sedikitnya puluhan ribu prajurit hantu, bersenjata lengkap dengan tombak perunggu, perisai, busur dan anak panah, dan kereta perang. Apa-apaan kuda perang itu? Yesike mengambil teleskop dan hampir mengumpat. Tidak apa-apa jika ada prajurit hantu, tetapi bagaimana kuda perang itu melakukannya hidup-hidup? Mungkinkah itu kuda hantu? Maju. Tiba-tiba, seorang perwira di atas kuda perang berteriak keras, dan pasukan mulai bergerak ke arah kerumunan. Setiap kali melangkah,
tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat situasi ini, orang-orang yang baru direkrut oleh Ye Shike tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai merasa takut. Mereka belum pernah melihat situasi dengan puluhan ribu orang sebelumnya. Ini dapat dianggap sebagai sekilas tentang budaya militer kuno. Jangan panik, kata Ye Shike dengan suara pelan. Jika mereka bertarung dengan keras, bahkan 10 Ye Shike tidak akan menjadi lawan mereka. Ada puluhan ribu orang di sini. Mereka akan kelelahan sampai mati jika tidak dipukuli sampai mati. Ngomong-ngomong, mari kita coba ini. Ye Shike mengeluarkan pedang perunggu dan memegangnya erat-erat di tangannya. Pada saat ini, seorang jenderal berkuda melompat keluar dari formasi tentara, memegang tombak dan menunggu Ye Shike. Ini berarti kau menantangku. Ye Shike bergumam. Para prajurit hantu itu tidak dapat berbicara dan tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa yang sama. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Ye Shike mengambil pedang dan mengarahkannya ke sang jenderal. Tanpa diduga, sang jenderal juga mengambil tombak dan mengarahkannya ke Ye Shike. Seperti yang diharapkan, Ye Shike sangat gembira. Ini berarti dia ingin bertarung 1 lawan 1. Tetapi, Ye Shike menatap kuda tinggi yang ditunggangi sang jenderal, lalu menatap dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menaruh kuda hidup di arena penyimpanan. Haruskah dia berlari dan memukulnya menggunakan kakinya? Pada zaman dahulu, para jenderal akan berperang dengan kereta perang. Ye Shike tidak memiliki kereta perang kuno, tetapi ia memiliki kereta perang modern. Semuanya, silakan minggir dan pindah ke posisi lain dulu. Ye Shike tersenyum licik dan mengeluarkan kendaraan lapis baja Homer dari cincin penyimpanannya di depan puluhan orang dan puluhan ribu prajurit hantu. Seseorang datang dan bantu aku menyetir. Ye Shike berkata dengan keras. Dia ingin membiarkan orang-orang ini melihat seperti apa baju besi modern itu. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Saat menoleh, orang yang mengajukan diri itu sebenarnya adalah Jiqian. Kenapa? Kamu tidak percaya dengan kemampuan mengemudiku? Jiqian tersenyum tipis, lalu langsung duduk di kursi pengemudi. Ye Shike tidak banyak bicara. Posisi penembak di tengah kendaraan lapis baja itu bisa menjulurkan separuh tubuhnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menggunakan senapan mesin dalam duel 1 lawan 1 ini. Lupakan saja, mainkan saja dia. Ye Shike melepaskan senapan mesin, mengeluarkan pedang logam tajam, dan berencana menggunakan senjata dingin di atasnya untuk melawan jenderal hantu itu. Atau biar aku saja yang menyetir dan langsung menabraknya, jadi kamu tidak perlu melakukannya sendiri, kata Jiqian sambil tersenyum di kursi pengemudi. Kamu bisa mencobanya. Sebelum Ye Shike sempat menyelesaikan perkataannya, Jiqian menginjak pedal gas, membuatnya sangat terkejut hingga hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kuda-kuda meraung. Pertarungan 1 lawan 1 seperti ini mungkin baru pertama kali terjadi. Sang jenderal juga menunggang kuda dan bergegas menuju kendaraan lapis baja. Apakah dia tidak takut tertabrak? Bab 1025. Sombong sekali. Qian, pukul dia sampai mati untukku. Ye Shike berteriak keras. Jiqian menginjak pedal gas dan kendaraan lapis baja itu langsung melesat menuju kuda sang jenderal. Biarkan saya tunjukkan kepada Anda apa, kekuatan kemajuan ilmiah dan teknologi. Ledakan. Kedua belah pihak saling bertabrakan dengan keras. Pada saat itu, tidak ada yang berani bernapas. Ye Shike hanya merasakan guncangan, dan ketika dia melihat dengan saksama, dia menemukan bahwa kendaraan lapis baja itu masih utuh. Kendaraan itu hanya tertabrak oleh kuda perang dan berhenti sejenak. Setelah berdiri kokoh di atas kakinya, Ye Shike melihat ke bawah. Qian, kamu baik-baik saja. Kendaraan lapis baja ini dilapisi pelat besi anti peluru. Tentu saja tidak apa-apa. Jiqian melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, dan menunjuk ke bagian belakang kendaraan. Tapi dia tampaknya dalam masalah. Ye Shike melihat ke arah jari Jiqian. Setelah benturan keras tadi, sang jenderal terlempar ke tanah dengan tubuhnya terpental keluar dan berguling-guling di tanah beberapa kali. Kuda perang itu bahkan lebih menyedihkan. Ia bertabrakan dengan kereta besi secara langsung. Jika itu adalah kuda yang hidup, ia pasti sudah mati sejak lama. Namun dalam relik ini, bukan hanya prajurit hantu yang tidak mati, kuda perang itu juga penuh vitalitas. Ia tidak mati setelah dipukul seperti ini. Namun, formasi pasukan prajurit hantu itu awalnya menabuh genderang dengan keras, tetapi sekarang menjadi sunyi.
Jika pada zaman dahulu hal ini disebut dengan menjatuhkan musuh dari kuda dengan satu gerakan, maka sekarang harusnya disebut dengan menjatuhkan musuh dari kuda dengan satu gerakan. Ternyata itu adalah barang rongsokan yang buruk. Yesike berkata sambil tersenyum bangga. Jenderal hantu itu buru-buru bangkit dari tanah. Tombaknya patah menjadi dua bagian tadi dan tidak bisa digunakan lagi. Biar aku saja yang menabrakkannya dengan mobilku, lanjut Jikian. Tidak, biar aku saja. Yesike mendorong dirinya sendiri dengan kedua tangan dan langsung melompat turun, mengambil pedang logam itu. Jenderal hantu ini sama dengan prajurit hantu itu. Kecuali otak dan hatinya hancur, dia masih bisa bertarung bahkan jika tubuhnya terbelah menjadi dua. Selain itu, karena jenderal hantu ini datang untuk berduel, Yesike tidak bisa menggertaknya dengan kendaraan lapis baja. Kalau tidak, bahkan jika dia menang, itu mungkin melanggar etika medan perang, para prajurit hantu dan hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Ini adalah satu-satunya cara bagi Yesike untuk mengalahkannya secara terbuka. Yesike mengeluarkan satu set baju zirah dari cincin penyimpanannya. Ini adalah hadiah dari Chen Yuxin. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun, tetapi Yesike tidak pernah memakainya. Lagi pula, di Yanjing, tidak ada seorang pun yang akan mengenakan satu set baju zirah sepanjang hari. Datang dan bertarunglah. Yesike meraung, dan jenderal hantu itu tampaknya mengerti. Sejujurnya, meskipun jenderal hantu dan prajurit hantu dapat berbicara, mereka berbicara bahasa Mandarin kuno, yang bahkan lebih tidak jelas dan sulit dipahami daripada beberapa dialek Tiongkok. Benar saja, jenderal hantu itu langsung menyerangnya dengan pedang di tangannya. Yesike menemukan saat yang tepat dan menangkis serangan itu dengan pedang logam tajamnya. Kemudian dia membalikkan badan dan bergerak ke samping jenderal hantu itu. Dia memegang pedang di punggung tangannya dan menusukkannya ke tulang rusuknya. Pedang itu menembus baju besi, tetapi tidak menembus bagian dalam. Seperti yang diduga, jenderal hantu ini juga mengenakan baju besi rotan yang tidak dapat ditembus oleh pedang. Gunakan elemen api. Jikian melihat petunjuk itu dan mengingatkan Yesike dengan keras. Ya, baju besi rotan takut api. Jika terbakar, sudah terlambat untuk melepaskannya dan Anda akan terbakar sampai mati. Namun, bagaimanapun juga, menggunakan elemen api tidak dapat dianggap sebagai kemenangan yang tidak adil. Ini adalah, di hadapan dua pasukan. Jika trik ini digunakan untuk menang, apa bedanya dengan menggunakan kendaraan lapis baja untuk menghancurkan jenderal hantu menjadi berkeping-keping? Melihat ini, Wu Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Mungkin tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa mengerti apa yang dipikirkan Yesike, kecuali dia. Yesike menggunakan tenaga dalamnya dan melakukan gerakan menghindar yang sempurna. Pedang logam itu telah merobek baju zirah jenderal hantu itu menjadi beberapa bagian, tetapi baju zirah tanaman merambat di dalamnya masih utuh. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak menyalakan api? Jikian memperhatikan dengan cemas dari samping dan mengulurkan telapak tangannya. Elemen air samar-samar memancarkan cahaya biru redup. Ketika dia datang tadi, Yesike mengembalikan elemen air kepada Jikian karena dia khawatir jika dia terinfeksi oleh energi kematian, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, dalam 5 elemen yin dan yang, pria adalah yang dan wanita adalah yin. Elemen air adalah hal yang paling lembut dan paling yin, sehingga Jikian dapat mengerahkan kekuatannya dengan lebih baik. Pada saat ini, dia ingin menyerang jenderal hantu dari belakang dan membantu Yesike mengalahkan jenderal hantu itu. Tunggu sebentar, jangan bergerak. Pada saat ini, Wu Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya dari belakang dan menekan bahunya, berkata dengan suara dingin. Mengapa kamu menghentikanku? Kamu sama seperti Chen Yuxin. Begitu keselamatan Yesike dipertaruhkan, kamu juga mulai kehilangan ketenanganmu. Apa maksudmu? Jikian bertanya balik. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Wu Yan tersenyum tipis, jika dia menggunakan elemen api, maka mereka akan mengirim jenderal hantu lain, atau hanya menyerang dengan seluruh pasukan mereka. Terus terang, duel ini membutuhkan keadilan. Kalau tidak, tidak ada gunanya bagi begitu banyak orang dari kedua belah pihak untuk menonton begitu lama. Jika elemen api digunakan, itu akan dianggap sebagai pelanggaran oleh para prajurit hantu. Sebaliknya, jika Anda menang dengan adil, maka keadaan akan berubah. Wu Yan menjelaskan. Aku tidak yakin kalaupun kita menang, para prajurit hantu akan patuh memberi jalan bagi kita untuk masuk. Jikian mencibir, terlebih lagi, kalau kita tidak menggunakan elemen api, kita berdua akan menemui jalan buntu. Jangan khawatir, dia pasti bisa menemukan jalannya.
Yesike tiba-tiba menoleh ke samping untuk menghindari tusukan Sang Jenderal Hantu. Memang, baju besi rotan yang dikenakan Sang Jenderal Hantu mungkin bukan baju besi rotan biasa. Baju besi itu mengandung energi kematian, jadi tidak akan berguna meskipun dia menggunakan kekuatan internal. Namun, pedang itu tidak dapat menembus dadanya, yang tidak berarti hatinya tidak dapat terluka. Selama masih ada celah, Yesike sudah cukup. Jenderal Hantu itu bersiap dan bergegas lagi. Saat itu, Yesike tiba-tiba berubah memegang pedang di tangan kirinya, dan bahkan tanpa membuat gerakan menghalangi, dia langsung menyerbu ke arah Jenderal Hantu itu. Apakah dia gila? Sekarang, tinju yang menghancurkan udara. Dibandingkan dengan pedang panjang, pukulan Yesike jelas lebih cepat. Ketika Jenderal Hantu itu mengayunkan pedang, dadanya terbuka, dan dia terkena pukulan keras. Yesike menggunakan 90% kekuatan internalnya dalam pukulan penghancur udara ini. Meskipun baju besi rotan dapat mencegah tinju menembus tubuhnya, kekuatan pukulan itu cukup untuk menembus dadanya. Yesike memanfaatkan situasi itu dan melompat ke belakang Jenderal Hantu itu. Dia mengayunkan tangannya ke belakang dan langsung memenggal kepala Jenderal Hantu itu. Dengan satu gerakan, dia mengenai dua titik vital Jenderal Hantu itu. Kali ini, Yesike menang. Bagus sekali. Jikian tak kuasa menahan diri untuk memuji. Gemuruh. Pada saat ini, formasi pasukan prajurit hantu juga mulai bergerak. Dengan puluhan ribu orang bergerak pada saat yang sama, suara langkah kaki mereka saja sudah cukup untuk mengguncang bumi dan gunung. Yesike kembali menaiki kendaraan lapis baja dan mengamati pergerakan pasukan. Barisan infanteri di depan perlahan terpisah dari tengah, memperlihatkan celah. Kemudian, ribuan kavaleri bergegas keluar dari tengah, dan semua orang bahkan bisa mendengar ringkikan kuda. Tidak mungkin, mereka tidak akan menyerbu, kan? Yesike merasa tidak berdaya dan segera menyiapkan senapan mesin. Jika mereka berani menyerbu, maka mereka berdua akan binasa bersama. Bersambung.